Apa yang terjadi pada Dapri sebenarnya, di mana Dapri diminta oleh orang yang menangkapnya untuk melakukan siaran langsung. Pada siaran langsung ini, Dapri mengatakan kepada semuanya bahwa ia dan Pak Rahmat ditangkap oleh gerombolan mafia. Di sini Dapri menjelaskan bahwa mereka akan membebaskan Dapri dan Pak Rahmat jika mafia ini diberikan uang sebesar 1 triliun rupiah. Kabar ini disebarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya bukan kepada keluarga Dapri ataupun Pak Rahmat. Karena di sini Dapri diminta untuk melakukan siaran langsung kepada pabrik, bukan hanya kepada Yasifa dan yang lainnya. Dapri meminta maaf. Dia juga menambahkan dalam persiaran langsung itu bahwa uang yang dimintanya harus segera ditransfer pada pukul 7. Artinya Dapri dan Pak Rahmat tidak mempunyai banyak waktu, dan dia juga menjelaskan apabila uang tersebut tidak ditransfer maka keselamatan tidak akan terjamin. Mereka pasti akan melakukan sesuatu yang sangat tidak kita inginkan semua. Gerombolan mafia ini tidak sendirian, ditambah lagi Dapri juga sangat takut nanti yang menjadi sasaran adalah Pak Rahmat. Dapri sangat sedih karena berita ini pasti akan sampai kepada Syifa, di mana Dapri memang tidak ingin melihat Syifa sedih sama sekali. Ternyata kekhawatiran Syifa itu benar mimpi. Syifa benar-benar ternyata mungkin ini merupakan suatu ikatan batin yang menyebabkan Syifa bisa merasakan apa yang akan terjadi kepada Dapri. Kabar ini sudah meluas, di mana Nadia sendiri sudah mengetahui apa yang terjadi, dan juga mungkin ini adalah kabar baik bagi Nadia karena ia tidak perlu susah payah untuk melakukan sesuatu hal buruk kepada Pak Rahmat yang saat ini tengah berusaha mencari bukti tentang kejahatannya. Apabila Dapri dan Pak Rahmat tidak kembali lagi, maka bisa dipastikan karena Nadia akan bebas. Mungkin itulah adalah yang ada di pikiran saat ini. Kabar yang dibawa oleh Dapri dalam siaran langsung ini sangat mengejutkan bagi semuanya, terutama Syifa, di mana Syifa baru tahu bahwa hal yang sangat buruk telah terjadi pada Dapri. Sekarang yang diminta oleh gerombolan mafia itu sangat besar, 1 triliun rupiah, dan memohon kepada Allah agar Dapri dan Pak Rahmat diberikan perlindungan dan diselamatkan nyawanya. Karena sekarang ia sangat tahu Syifa dan lainnya tidak akan ada uang sebanyak itu untuk membantu Dapri. Sementara itu pihak yang berwajib telah turun tangan untuk menanggapi kasus yang terjadi pada Pak Rahmat juga Dapri. Mudah-mudahan di sini pihak yang berwajib mendapatkan solusi bagaimana caranya menyelamatkan Dapri dan Pak Rahmat, karena kasus mereka ini sangat membahayakan. Sementara itu terlihat Alina tengah tertidur pula setelah ia meminum obat yang diberikan oleh dokter. Di sini Alina benar-benar terkena mentalnya karena tekanan yang dihadapinya saat ini semuanya gara-gara Nadia. Di sini Ilham merasa sangat senang karena Alina sekarang sudah tenang dan bisa beristirahat lagi. Bagi Alina nanti setelah ia mengetahui bahwa Pak Rahmat dan Dapri dalam bahaya, Alina tentu saja tidak akan tinggal diam saja melihat apa yang terjadi kepada orang tuanya yang sangat ia cintai. Alina ini bisa jadi Alina ini akan kembali menemui Nadia dan meminta kepada Nadia untuk membebaskan Dapri dan juga Pak Rahmat. Karena Alina pasti akan menuduh jika Nadia adalah dalang dari semua ini. Ya wajar saja jika Alina berpikiran seperti itu, karena Nadia ini bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, termasuk ia akan mencelakai Dapri dan juga Pak Rahmat. Alina tidak segan-segan akan berbuat kasar kepada Nadia karena telah berbuat onar orang yang sangat ia cintai dalam bahaya. Ia sangat takut kehilangan Pak Rahmat karena ayah kandungnya sendiri sudah meninggal dunia gara-gara Nadia. Alina juga akan menegaskan kepada Nadia untuk segera membebaskan Dapri dan juga Pak Rahmat. Jika tidak, Nadia tidak mau melakukan semua itu, maka Alina tidak akan sayang sekali untuk membongkar semuanya tentang kejahatan yang pernah Nadia lakukan.
Ini merupakan suatu tekanan bagi Nadia karena Alina telah menangguhnya yang tidak seperti apa yang terjadi pada Dapri dan Pak Rahmat saat ini. Jika kita melihat dari sisi materi, maka memang yang bisa dilakukan semua ini adalah Nadia karena ia memiliki kuasa atas perusahaan Dapri dan Pak Rahmat. Sementara Sipa hanya bisa berdoa, dia tidak mungkin melakukan dan mentransfer uang 1 triliun kepada gerombolan itu, yaitu walaupun itu adalah keselamatan Dapri. Bunda Vero berusaha keras untuk menenangkan Siva karena Bunda Vero terus sangat paham apa yang terjadi dan dirasakan oleh Siva saat ini. Semoga saja Bunda Vero dan Oki bisa mengusahakan untuk menyelamatkan Dapri dan juga Pak Rahmat, karena mungkin mereka yang mampu saat ini. Di sini Oki juga mungkin akan menegosiasi dengan para gerombolan yaitu untuk menyelamatkan Dapri dan Pak Rahmat. Dan semoga saja ada jalan keluar terbaiknya sehingga Dapri dan Pak Rahmat dalam keadaan baik-baik saja. Jangan sampai terjadi hal buruk karena ini akan membuat Sipa benar-benar sedih.